November 2020. Sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya, Fitri, yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan hari ini. Saya dan tim pelatihan berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah dan segenap guru yang telah mengizinkan kami melaksanakan pelatihan PowerPoint ini. Dalam pelatihan ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk merefresh kembali penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Kegiatan pelatihan ini akan diadakan selama 2 hari. Hari yang pertama dilaksanakan Zoom meeting dengan fokus pembahasan pada teori. Lalu hari kedua akan dilaksanakan secara langsung di SD Muhammadiyah Sagan dengan fokus praktek bersama. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam pelatihan PowerPoint ini. Adapun tata tertib pelatihan yang pertama, membawa atau menggunakan laptop dan charger di saat pelatihan di ruang kelas. Kedua, menginstal aplikasi Zoom Meeting untuk sesi 1 di perangkat yang mendukung. 3, sudah menginstal atau memiliki aplikasi Microsoft PowerPoint di laptop. 4, memiliki akses internet yang stabil di saat pelatihan. 5, hadir tepat waktu 10 menit sebelum acara dimulai. 6, mengisi link presensi yang disediakan. 7, berpakaian rapi dan sopan. 8, dilarang menerima telepon di dalam ruangan pelatihan. 9, dilarang meninggalkan ruangan pelatihan tanpa seizin tim pelatihan. 10, menjaga kenyamanan dan ketertiban antar peserta. Yang ke-11, mengikuti seluruh acara pelatihan dengan tertib dan aktif. Lalu, peserta pelatihan berhak mendapat sertifikat bila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hadir dalam semua sesi pelatihan. Sesi pertama pada hari ini, Kamis 21 November 2024, dan sesi kedua pada hari Jumat 22 November 2024. Dan mengikuti dan mengerjakan seluruh proyek atau tugas yang diberikan. Lalu mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Itu tadi susunan tata tertib pelatihan ini. Lalu adapun susunan kegiatan pada hari ini adalah pembukaan, doa, sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi oleh tim pelatihan, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Mas Tara. Kepada Mas Tara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dapat terselenggara dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin saya akan membaca doa dengan tata cara Muslim. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Ya Allah, ya Jami, yang Maha Mengumpulkan, kami berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan guna meningkatkan mutu kinerja guru SD Muhammadiyah Sagan. Oleh karena itu, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, mudahkanlah kegiatan kami, berkahilah kegiatan kami, serta bersamailah kami dimanapun kami berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang baik itu baik, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang buruk itu buruk, serta anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengabulkan, perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Teknologi Peningkatan Kinerja. Namun dikarenakan dosen pengampu kami Ibu Dr. Kristina Ismaniati MPD berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota, maka akan diwakilkan oleh rekan kami Mas Hanif. Kepada Mas Hanif kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada majelis online yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah yang terang benderang ini. Yang terhormat Bapak Sugianto selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sagan, lalu dosen pembimbing yang saya hormati Dr. Kristina Ismaniati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman juga yang saya banggakan. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada pihak sekolah yang telah memberikan kita izin untuk melakukan pelatihan di SD Muhammadiyah Sagan. Ada juga PDM yang pengurus daerah Muhammadiyah yang juga telah ada andil untuk memberikan kita izin untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu Guru. Dan tak lupa teman-teman yang sudah berjuang keras selama kurang lebih 2 bulan ini untuk menyiapkan tentang materi pelatihan yang akan kita laksanakan pada hari ini dan esok hari. Acara hari ini adalah pelatihan PowerPoint guna meningkatkan kinerja guru SD Muhammadiyah Sagan. Bapak Ibu, acara kali ini adalah merupakan salah satu mata kuliah untuk kami yaitu di S2 Teknologi Pendidikan di kampus UNY. Untuk itu, di sini kita tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi besar harapan kita untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pembuatan bahan ajar dan di samping itu juga kita juga berharap untuk murid itu dapat menerima materi dengan mudah dan senang melalui pelatihan yang akan kita laksanakan pada 2 hari mulai dari hari ini. Lalu juga saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila selama pada acara yang akan kita laksanakan ke depannya. Lalu selanjutnya penutup, saya tutup pada sambutan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hanif atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sagan kepada Bapak Sugianto SPD kami persilakan. Mohon maaf Bapak, mic-nya belum di-unmute. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, tes tes. Iya Bapak.
Sinyalnya Pak itu Pak. Wifi-nya mungkin. Sambil menunggu Bapak Sugianto memperbaiki jaringan, mungkin Bapak Ibu yang sedang slow bisa on cam supaya kami bisa berkenalan. Halo Bapak, Halo, tes tes. sudah Pak, sudah masuk suaranya. Pak KS terlempar ini kayaknya. Bentar. Baik Bentar Pak. Pak. Ini eh, beliau pakai, mohon maaf ya, beliau pakai HP soalnya. Jadi mungkin agak terganggu jaringan. Bentar. Belum masuk Bapak suara. Belum masuk Bapak suaranya. Videonya sudah, kameranya sudah on, tapi suaranya belum masuk Pak. Ya, Dicoba lagi Pak.
Nah, mohon maaf. Sudah. Ya, tes dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mohon maaf karena terjadi salah teknik, maka sekali lagi mohon maafkan. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, keluarga besar guru karyawan SD Muhammadiyah Sagan, serta anak-anak dan para mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Kemudian sholawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Para mahasiswa yang kami hormati, yang pertama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya siang hari ini kita bersama-sama dengan para mahasiswa, yaitu ditemani oleh guru-guru di SD Muhammadiyah Sagan untuk yaitu mengadakan sebuah kegiatan pelatihan PowerPoint, yang mana dalam pelatihan ini sudah disampaikan tadi bertujuan untuk peningkatan kinerja para guru SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta. Oleh karena itu, kami atas nama keluarga besar SD Sagan yang pertama mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para mahasiswa yang sudah kerjasama dengan sekolah kami SD Muhammadiyah Sagan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, dengan kegiatan ini betul-betul membawa manfaat terutama kepada para guru di SD Muhammadiyah Sagan, sebagaimana disebutkan bahwasannya siang hari ini kita bersama-sama mengadakan yaitu kegiatan yaitu membuat atau pelatihan PowerPoint yang insya Allah nanti bertujuan untuk peningkatan guru dan peningkatan kualitas untuk pembelajaran di SD Muhammadiyah Sagan. Oleh karena itu, harapan kami semoga ini tetap terjalin dengan baik dan insya Allah nanti akan diamalkan oleh teman-teman guru dalam pelatihan 2 hari berturut-turut ini. Bapak Ibu guru bisa menerima untuk pembelajarannya dan insya Allah akan diaplikasi, nanti diimplementasi, bisa diamalkan kepada anak-anak dan siswa, sehingga siswa dan anak bisa menerima pembelajaran dengan cara metode yang sangat baik, yaitu metode PowerPoint. Mudah-mudahan dengan metode ini anak-anak bisa mudah menyerap ilmunya dan mudah bisa mengamalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu saja mungkin sambutan dari kami. Selamat belajar semuanya, Bapak Ibu guru dan teman-teman. Nanti monggo dilanjut. Kami mohon pamit setelah ini karena ada acara rapat dinas ataupun acara di luar. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan selamat dan
Selamat belajar, semoga nanti mendapat ilmu yang baru dan bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk SPDI atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah sampai pada kegiatan inti, yaitu penyampaian materi pelatihan yang akan dipandu oleh Mbak Rika. Kepada Mbak Rika, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Fitri sebagai MC. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rika, saya yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini dengan penyampaian materi PowerPoint. Namun sebelum itu, Bapak Ibu katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan tim pelatihan kami. Nanti bisa disusul perkenalan juga dari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini karena nampaknya ini saya belum bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu sekalian, Jeh. Nanti secara bergantian kita akan saling berkenalan. Kalau waktunya tidak cukup akan dilanjut esok hari. Nah, tim pelatihan kami sendiri, Bapak Ibu, terdiri dari 4 orang. Yang pertama tadi sudah ada Mbak-Mbak MC yang cuap-cuap dari awal ya. Yang si cantik ini bernama Mbak Fitri Nurjana. Panggilannya Mbak Fitri. Beliau asalnya dari Lampung. Mbak Fitri bisa say hello mungkin ke Bapak Ibu sekalian. Oke, senyum manisnya. Selanjutnya tadi sudah ada juga mas-mas yang memimpin doa. Mas Muhammad Trikuntara, kami biasa memanggil dia dengan Mas Tara. Mas Tara bisa memberikan senyumannya. Oke, Mas Tara berasal dari Jambi. Dan yang tentunya tadi sudah ada 2 orang dari Pulau Sumatera. Kita beranjak dulu Bapak Ibu move ke Pulau Jawa. Di sini ada mas-mas Jawa. Mas Muhammad Kanif Istakori atau biasa dipanggil dengan Mas Kanif. Mas Kanif bisa say hello mungkin. Oke. Mas Kanif berasal dari Kendal. Dan yang terakhir tentunya tak lupa saya sendiri, saya Kriseli Rika Saraswati, biasa dipanggil Rika. Saya berasal dari Lampung. Itu perkenalan singkat kami dan kami juga masih studi di Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Singkat saja Bapak Ibu, di sini juga sudah ada yang mulai on cam, ada Pak Zainal Arifin. Pak Zainal bisa unmute sebentar untuk memperkenalkan Assalamualaikum diri. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, mungkin saya bisa tanya sebentar, wali kelas berapa nggih, Pak? Diamanahkan untuk saya ngajar di kelas 5 dan 6 untuk tahun ajaran baru ini. Ngajar PAI dan bahasa Arab. Yeah. Oh ya, Pak. Siap, Pak. Berarti Bapak ngajar bahasa Arab ya. Lalu ada juga di sini selain Pak Zainal ada Bu Is Sugiastuti, lalu Bu Amin Salama, Bu Wahyuti. Bu Wahyuti kami sudah begitu akrab karena mengurus syaratnya dengan beliau. Lalu ada Bu Uswatun, Bu Winanti. Nanti kita kenalan lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu melalui pelatihan yang akan kami adakan ini selama 2 hari. Untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja dengan topik teori pada siang hari ini yakni pelatihan PowerPoint guna meningkatkan mutu kinerja guru SD Muhammadiyah Sagan. Sebelum itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah masuk Bapak Ibu sekalian share screen yang saya tampilkan? Sudah. Baik, siap. Langsung saja kepada tujuan pelatihan kita pada siang hari ini. Harapannya karena nanti yang dibahas adalah teori lebih dulu. Harapannya setelah membahas teori tentang pelatihan PowerPoint ini, Bapak Ibu guru diharapkan mampu memahami fitur lanjutan dalam PowerPoint, yakni
fitur hyperlink, smart art, transition, and animation dalam membuat bahan ajar. Pastinya Bapak Ibu Guru, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Guru sudah akrab dengan aplikasi PowerPoint itu sendiri. Tapi di balik itu ternyata ada fitur-fitur lanjutan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membuat bahan ajar. Untuk itu langsung saja pada poin bahasannya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kami sampaikan secara bergantian nanti selama kurang lebih 1 jam. Nanti setelah itu kita bisa berdiskusi bersama juga. Yang pertama di sini ada mengenal Microsoft Office terlebih dahulu, lalu disusul mengenal lebih dekat tentang aplikasi PowerPoint itu sendiri, mengenal fitur lanjutannya yaitu hyperlink, smart art, transition, and animation. Dan setelah mengenal fitur-fitur lanjutan, kita bisa juga mempelajari presentasi yang baik dengan desain visual yang menarik itu seperti apa yang dalam membuat bahan ajar, dan yang terakhir bagaimana mengelola waktu presentasi kita supaya tepat dan tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu sebentar bagi peserta didik. Selanjutnya, pokok bahasan yang pertama untuk mengenal Microsoft Office, merefresh kembali pengetahuan kita akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Kepada Mbak Fitri, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai materi. Materi yang pertama dalam pengenalan Microsoft Office. Jadi, Microsoft Office ini adalah kumpulan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft untuk membantu pekerjaan di kantor ataupun sekolah. Jadi, aplikasi ini sering digunakan untuk membuat dokumen, menghitung data, dan juga membuat presentasi. Lalu ada 3 aplikasi utama di sini. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Microsoft Word. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi ini karena sudah banyak digunakan untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu di sekolah. Microsoft Word ini sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dan mengedit dokumen teks. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan Bapak Ibu untuk membuat RPP, menyusun modul pembelajaran, dan juga menulis surat resmi. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel, aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Nah, aplikasi ini juga pastinya sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu, karena tidak berbeda dengan Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Excel ini juga sangat membantu Bapak Ibu dalam pekerjaan dan untuk mengatur dan menganalisis data yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada Microsoft PowerPoint. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu presentasi visual dengan tampilan slide yang menarik. Jadi PowerPoint ini juga dapat membantu Bapak Ibu dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas ataupun informasi saat rapat. Nah, karena di dalam Microsoft PowerPoint ini mendukung penggunaan teks, gambar, grafik, video, dan juga animasi, nah akan membantu bahan belajar presentasi Bapak Ibu lebih menarik. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat menguasai Microsoft Office bagi guru. Jadi menguasai Microsoft Office ini merupakan keterampilan penting bagi Bapak Ibu karena aplikasi ini memberikan berbagai manfaat yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran dan juga administrasi. Nah, di sini ada 4 manfaat Bapak Ibu. Yang pertama ada efisien dalam pekerjaan. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Office ini, Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas administrasi dengan lebih cepat, seperti menyusun laporan, membuat jadwal pelajaran, dan juga mendokumentasikan hasil belajar siswa. Lalu, Microsoft Office ini juga memiliki fitur otomatis, seperti penggunaan rumus di Excel yang dapat mengurangi resiko kesalahan dan lebih menghemat waktu. Seperti itu. Lalu yang kedua ada kemudahan dalam membuat bahan ajar. Jadi Bapak Ibu juga dapat membuat modul pembelajaran dengan tampilan yang rapi dan profesional dengan menggunakan MS Word. Microsoft PowerPoint juga membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan materi pelajaran dengan slide yang lebih menarik sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi atau topik yang diajarkan.
Manfaat yang ketiga adalah peningkatan keterampilan digital. Jadi di era digital saat ini ya Bapak Ibu, penguasaan teknologi sangat diperlukan. Dengan menguasai Microsoft Office ini dapat meningkatkan keterampilan digital Bapak Ibu sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai metode pembelajaran modern seperti pembelajaran berbasis teknologi ataupun blended learning. Nah, keterampilan ini juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Contohnya seperti membuat kuis online dengan PowerPoint ataupun menganalisis hasil pembelajaran dengan menggunakan Excel. Manfaat yang terakhir yaitu mempermudah analisis dan pelaporan data. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel ini, Bapak Ibu dapat mengolah data siswa secara efisien, seperti mencatat kehadiran, menghitung nilai rata-rata siswa, dan juga membuat laporan hasil belajar. Nah, di Excel ini juga memungkinkan Bapak Ibu menyajikan data dalam bentuk visual, seperti grafik ataupun diagram yang memudahkan penyampaian informasi saat rapat ataupun presentasi. Selanjutnya, kita akan mengenal Microsoft PowerPoint. Jadi, ini adalah yang menjadi judul besar kegiatan pelatih kita, yaitu PowerPoint. Nah, PowerPoint itu sendiri adalah program atau aplikasi yang dirancang untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan informatif. Jadi, sebagai bagian dari paket Microsoft Office, aplikasi ini menjadi alat yang sangat populer juga dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang. Contohnya seperti perkantoran, bisnis, pendidikan, dan juga pelatihan. Nah, fungsi utama dari Microsoft PowerPoint ini adalah digunakan untuk menyusun presentasi multimedia yang dapat menggabungkan berbagai elemen visual dan audio, seperti contohnya teks, gambar, grafik, video, dan suara. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai template siap pakai yang membantu Bapak Ibu membuat presentasi yang lebih menarik. Jadi di dalam aplikasi PowerPoint ini juga sudah disediakan template dan Bapak Ibu tinggal memasukkan saja materi yang akan diajarkan. Tapi template itu hanya template sederhana dan untuk membuat presentasi yang lebih menarik perlu ditambahkannya fitur-fitur lanjutan seperti hyperlink, smart art, animasi, dan juga transition. Nah, lalu fitur-fitur lanjutan ini nanti akan sama-sama kita pelajari dalam kegiatan pelatihan ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Nah, kelebihannya Microsoft PowerPoint ini adalah mudah digunakan. Jadi tampilan PowerPoint ini dirancang sederhana sehingga mudah dipelajari. Lalu otomisasi atau desain yang fleksibel. Jadi PowerPoint ini menyediakan banyak template yang bisa digunakan untuk mempercantik presentasi tanpa perlu membuat desain dari awal. Jadi template-template tersebut bisa diubah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Yang selanjutnya ada dukungan animasi. Selain teks gambar, Bapak Ibu juga bisa menambahkan grafik, video, ataupun suara agar presentasi yang ditampilkan lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, tidak hanya kelebihan, Microsoft PowerPoint ini juga memiliki kelemahan, seperti contohnya potensi overload informasi. Jadi, jika terlalu banyak elemen seperti teks, gambar, ataupun animasi digunakan dalam satu slide, ini dapat membantu siswa kehilangan fokus pada inti yang ingin disampaikan. Maksudnya, sebaiknya kita membuat presentasi menggunakan PowerPoint ini sebaiknya dalam satu slide itu tidak terlalu banyak informasi. Misalkan materi yang terlalu banyak, bisa ditulis saja inti atau garis besar dari materi tersebut. Lalu ketika ingin memasukkan gambar, juga harus dengan gambar yang relevan dengan materi yang diajarkan, karena supaya informasi penting atau materi yang penting pada slide tersebut dapat benar-benar dipahami oleh siswa. Ketika gambar tidak relevan, itu akan mengganggu fokus pemahaman siswa, jadi bisa jadi siswa lebih fokus ke gambar, sedangkan materinya dilupakan. Yang selanjutnya ketergantungan pada perangkat. Nah, presentasi menggunakan PowerPoint ini memerlukan perangkat seperti komputer ataupun proyektor untuk ditampilkan di depan siswa. Jadi ketika kedua alat tersebut tidak tersedia atau salah satunya mengalami gangguan, itu penyampaian materi bisa terhambat. Nah, dalam menggunakan PowerPoint dalam presentasi juga harus mempertimbangkan audiens, yaitu sesuaikan desain bahasa dan isi presentasi dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman audiens atau siswa. Lalu merancang presentasi dengan cermat. Jadi dalam merancang presentasi dapat
menggunakan desain yang sederhana, membuat slide dengan poin-poin penting saja, lalu memperhatikan konsistensi desain. Di sini gunakan skema warna, font, atau gaya yang seragam di seluruh slide untuk menciptakan kesan profesional dan juga mudah dibaca. Lalu sebaiknya latihan sebelum presentasi. Jadi latihan itu membantu lebih percaya diri dan memastikan semua elemen dalam PowerPoint ini berfungsi dengan baik selama presentasi. Jadi dengan memanfaatkan PowerPoint secara maksimal dan menghindari kesalahan umum, Bapak Ibu dapat menyampaikan materi dan informasi secara efektif, menarik, dan juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik yang dibahas. Berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah dasar untuk memulai dan mengenal tampilan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, ada cara membuka aplikasi PowerPoint. Di sini ada 3 cara. Pertama, melalui menu Start. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol Start di sudut kiri layar Bapak Ibu, lalu ketik saja PowerPoint di kolom pencarian. Nah, pilih dan klik 2 kali PowerPoint dari hasil pencarian untuk membuka aplikasi. Lalu yang kedua bisa melalui desktop atau layar utama di layar laptop Bapak Ibu jika tersedia. Jika tidak tersedia, Bapak Ibu bisa mulai aplikasi PowerPoint dengan langkah pertama tadi. Nah, dengan melalui desktop ini Bapak Ibu bisa mencari icon PowerPoint di desktop layar utama Bapak Ibu, lalu klik saja tersebut untuk membuka aplikasi. Lalu yang ketiga ada dengan cara melalui file presentasi yang ada. Jika Bapak Ibu sudah memiliki file presentasi PowerPoint, klik saja 2 kali file tersebut, lalu PowerPoint akan otomatis terbuka dan menampilkan file PowerPoint yang Bapak Ibu telah buat sebelumnya. Ketika sudah dapat membuka PowerPoint, ini adalah tampak utama layar PowerPoint. Jadi di sini ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada bagian ribbon. Nah, di bagian ribbon ini adalah bagian penting dalam PowerPoint yang terletak di atas bagian atas yang berisi kumpulan menu dan alat atau tools yang membantu kita mengatur, mengedit, dan mempercantik presentasi. Jadi ribbon ini terdiri dari tab-tab yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi setiap tab ini memiliki perintah yang dirancang untuk mempermudah penggunaan dalam membuat presentasi. Selanjutnya ada slide pane, yaitu bagian di sisi kiri layar Microsoft PowerPoint yang menampilkan urutan slide dalam bentuk thumbnail kecil. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu untuk melihat seluruh rangkaian slide yang telah dibuat dalam presentasi. Fungsi utama lainnya adalah Bapak Ibu dapat dengan mudah memindahkan satu slide ke slide lainnya hanya dengan mengklik thumbnail yang ingin dipindahkan. Lalu yang kedua juga mengatur urutan slide. Jadi thumbnail ini bisa dipindahkan, bisa diturunkan atau dinaikkan. Selanjutnya ada notes pane atau panel catatan. Pada area ini terletak di bagian bawah dalam PowerPoint. Jadi panel ini memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan catatan atau poin-poin penting yang hanya akan terlihat oleh penyaji atau pembuat presentasi. Jadi siswa atau audiens tidak bisa melihat. Nah, fitur ini sangat berguna untuk mempersiapkan materi dengan lebih baik dan juga memberikan panduan selama presentasi. Selanjutnya ada view option, yaitu dalam Microsoft PowerPoint menyediakan berbagai cara untuk melihat dan bekerja dengan slide presentasinya. Setiap tampilan memiliki fungsi tertentu yang dapat membantu Bapak Ibu dalam proses pembuatan, penyusunan, atau memeriksa presentasi. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada normal view. Ini adalah tampilan standar yang digunakan untuk membantu atau mengedit presentasi. Lalu sampingnya ada slide sorter view. Dalam tampilan ini semua slide ditampilkan dalam bentuk thumbnail kecil. Lalu yang sampingnya lagi ada reading view. Tampilan ini adalah tampilan di mana seolah-olah sedang berada dalam mode slideshow, tetapi layarnya tidak sepenuhnya besar. Lalu yang terakhir ada slideshow. Ini adalah tampilan untuk presentasi yang sebenarnya, di mana slide ditampilkan satu persatu di layar penuh. Jadi ketika Bapak Ibu presentasi dan ingin menampilkan layar penuh, cukup klik saja bagian slideshow ini. Yang selanjutnya ada slide area atau
bagian paling besar di tengah layar Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk mengedit dan menampilkan slide secara penuh. Jadi area ini sangat penting karena disinilah Bapak Ibu dapat menambahkan atau menyusun berbagai elemen visual dan teks untuk membuat presentasi bahasan ajar. Selanjutnya, yaitu membuat slide baru. Saat PowerPoint dibuka, secara otomatis akan muncul slide pertama. Untuk menambahkan slide baru, Bapak Ibu bisa mengklik Home, lalu di situ ada pilihan New Slide, dan Bapak Ibu bisa memilih tag yang diinginkan. Misalkan seperti title site, title and content, atau to content. Iki pakai apa aku Ki? Nah, setelah memilih slide baru, Bapak Ibu juga dapat mengatur layout untuk slide yang Bapak Ibu inginkan. Di situ ada pilihan seperti title slide atau slide judul. Sampingnya ada title and content, bisa dimasukkan slide judul dengan konten. Lalu ada juga to content, di mana slide dengan 2 bagian konten. Setelah Bapak Ibu menambahkan slide baru, Bapak Ibu juga dapat mengganti tema. Di sini Bapak Ibu dapat mengganti tema pada bagian tab desain. Nah, untuk memilih tema tersebut, Bapak Ibu cukup mengklik desain, lalu akan muncul beberapa pilihan tema yang dapat Bapak Ibu langsung klik saja dan akan mengubah seluruh tema yang ada dalam PowerPoint. Selanjutnya, setelah mengubah tema, Bapak Ibu juga dapat menambahkan teks dan objek. Caranya klik pada area teks di slide untuk menambahkan judul atau isi. Nah, ini dapat dengan cara tap insert, lalu Bapak Ibu dapat menyisipkan elemen seperti gambar. Di situ ada tulisan picture, itu isinya adalah untuk menambahkan gambar. Lalu ada juga grafik, bentuk, dan atau video ke dalam slide. Ya, setelah Bapak Ibu sudah selesai membuat bahan ajar menggunakan PowerPoint ini, langkah terakhir Bapak Ibu bisa meng-save atau menyimpan presentasi dengan cara klik file pada ribbon atau menu utama, lalu di situ ada Save As untuk menyimpan file presentasi pertama kali. Lalu di situ ada juga pilihan lokasi, jadi Bapak Ibu bisa memilih lokasi di mana Bapak Ibu mau menempatkan file tersebut, dan juga pilih formatnya PPTX. Setelah itu langsung klik saja Save. Nah, untuk penyimpanan selanjutnya, Bapak Ibu dapat menggunakan Ctrl S. Jadi klik Ctrl dan S secara bersamaan untuk menyimpan perubahan baru. Baiklah, materi selanjutnya fitur lanjutan dalam PowerPoint yang akan dijelaskan oleh Mas Tara. Baik, terima kasih kepada Mbak Rika dan Mbak Fitri atas waktunya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yaitu fitur lanjutan dalam PowerPoint. Nah, fitur lanjutan yang kami maksud ini sudah sempat disinggung di awal tadi, ialah fitur hyperlink, fitur smart art, fitur transition, dan fitur animasi yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahkan sudah menggunakannya dalam proses membuat presentasi ataupun bahan ajar. Jadi, kita di sini sama-sama mengulas dan mengingat kembali terhadap fitur-fitur PowerPoint yang mungkin dulu pernah ingat, tapi mungkin sekarang butuh diulas dan dipraktekkan lagi agar selalu terjaga memorinya terhadap aplikasi PowerPoint ini. Nah, karena menarik ya Bapak Ibu, kenapa pelatihan PowerPoint, sedangkan di zaman sekarang ada yang lebih mudah, sebut aja satu Canva gitu. Tapi bagi saya bukan antara PowerPoint dan Canva-nya, tetapi bagaimana kita memahami dasar penggunaan fitur yang sudah disediakan aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga ke depannya ketika menggunakan aplikasi PowerPoint ataupun yang lainnya, kita mampu memaksimalkan penggunaan fitur-fitur yang ditawarkan aplikasi tersebut. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahan ajar sederhana yang sudah kami buat. Seperti yang sudah terlihat pada layar, saya membuat dua kotak, yang mana dua kotak ini bisa diklik yang kemudian akan mengarah ke halaman yang sudah kami tentukan. Nah, fitur yang saya gunakan untuk berpindah antar slide ini bisa dikenal dengan fitur hyperlink. Kemudian untuk membuat kotaknya itu sendiri, saya menggunakan fitur Smart Art yang saya atur sedemikian rupa, baik itu warnanya, lalu saya tambahkan teks dan bingkai hitam agar terlihat rapi. Tentunya ini satu di antara model desain Smart Art, Bapak Ibu. Ada banyak sekali model Smart Art ini, tergantung untuk peruntukannya, Bapak Ibu ingin membuat apa dan sebagainya begitu. Tujuan dari Smart Art ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu Bapak Ibu agar mempermudah mengilustrasikan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Contohnya mungkin seperti bagan atau hierarki, itu seperti menunjukkan poin satu dan poin lainnya. Kemudian tentunya Bapak Ibu dapat menggunakan fitur shape atau fitur bentuk di PowerPoint. Akan tetapi saya, menurut pengalaman saya pribadi, kalau ketika saya menggunakan fitur shape itu atau fitur bentuk, waktu saya terbuang untuk mengeditnya. Apakah ini besarnya sama, apakah sudah lurus, dan sebagainya. Tetapi ketika saya menggunakan Smart Art, fitur Smart Art ini, saya sangat merasa terbantu sekali karena saya hanya tinggal memikirkan materi apa yang akan saya isi ke dalam fitur Smart Art tersebut. Lalu jika diperhatikan background pada slide ini, Bapak Ibu dapat berkreasi untuk mengganti background sesuai keinginan atau sesuai pada materi bahan ajar yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa, seperti itu. Contohnya, tentu ini hanya contoh sederhana saja. Kemudian saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengklik tombol materi. Ketika tombol materi dipencet atau diklik, halaman inilah yang akan keluar. Nah, ini namanya halaman isi, Bapak Ibu. Di halaman ini Bapak Ibu dapat berkreasi menggunakan fitur-fitur aset yang tersedia, baik tulisan, hewan dan lingkaran di slide ini dapat diklik semuanya. Bisa diperhatikan ketika kursornya mengarah ke selain yang saya sebutkan tadi, kursornya akan berubah menjadi panah. Akan tetapi ketika kursor yang didekatkan di kotak, di lingkaran, di hewan di tulisannya akan berubah menjadi tangan yang siap mengklik. Itu artinya menandakan objek-objek yang sudah saya tentukan tersebut sudah hyperlink ke halaman yang saya tuju, begitu. Nah, coba kita tidak lupa juga setiap slide Bapak Ibu disarankan untuk memberikan tombol navigasi. Di sini tombol navigasi bisa Bapak Ibu perhatikan di sudut kanan. Itu saya hyperlink ke halaman utama tadi. Ayo, silakan dicoba diklik. Nah, kembali lagi ke halaman sebelum materi tadi. Jadi, hewan dan sebagainya tadi itu bisa ditelusuri lebih dalam. Jika kita mau tahu materi tentang omnivora, silakan klik hewannya atau tulisannya, baik dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita coba klik yang bagian quiz. Baik. Nah, di sini kami juga membuat kuis sederhana, yang mana di sini background-nya saya membuat yang sederhana-sederhana saja menggunakan fitur warna dan gradasi, yaitu berwarna ungu di situ. Kemudian saya membuat kotak pertanyaan itu menggunakan bentuk, karena cuma satu, jadi saya hanya menggunakan shape bentuk itu. Kemudian saya isi pertanyaan. Kemudian untuk bagian kotak pertanyaan tersebut, saya menggunakan Smart Art kembali, Bapak Ibu. Jadi saya tidak capek-capek untuk ini sudah pas atau belum ya, karena saya tinggal tulis herbivora, carnivora, dan sebagainya.
Nah, setelah saya buat smartnya, saya linkkan atau saya hyperlinkkan ke halaman yang saya tuju. Nah, coba kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Soalnya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ialah jawabannya kira-kira apa? Coba kita buat salah dulu Bapak Ibu ya. Coba kita jawab yang C, Mbak. Oh, ketika salah, dia langsung menuju ke halaman salah. Dan di sini saya menambahkan animasi perempuan menyilangkan tangannya yang bermaksud jawaban kita salah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga sebelum masuk ke halaman salah tadi, saya menyisipkan transisi, yaitu seperti kain ditarik. Nah, Bapak Ibu dapat berkreasi kembali apapun itu Bapak Ibu ingin eh, mengkreasikan seperti apa terserah Bapak Ibu. Nah, kalau saya di sini seperti kain ditarik tadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, coba kita jawab benar ya Bapak Ibu. Herbivora, coba Mbak. Nah, benar. Ternyata jawabannya benar. Nah, di sini mempertegas lagi menggunakan animasi dan membuat ya mengilustrasikan bahwa ternyata jawabannya benar. Oh ya, jika Bapak Ibu sadar tadi di halaman salah menggunakan warna merah karena eh, warna merah itu mungkin identik dengan kesalahan gitu. Jadi saya ganti background warna merah, orang-orang udah tahu, oh ya salah gitu. Ternyata kalau biru atau hijau saya benar gitu. Selanjutnya ke halaman selanjutnya. Nah, saya membuat 2 soal Bapak Ibu. Nantinya tentunya bisa Bapak Ibu kreasikan kembali. Bisa Ibu atur sedemikian rupa, mau 10, mau 5, sebagainya, terserah. Kalau di sini saya hanya membuat 2. Nah, terus di sini juga saya sama di halaman seperti di halaman soal sebelumnya, saya tambahkan animasi seperti orang kebingungan. Jadi anak-anak jadi tahu konteks, oh ternyata aku lagi menjawab kuis gitu. Terus di atas juga saya untuk lucu-lucuan saya buat kuis berhadiah seperti itu. Mungkin bisa kita jawab pertanyaannya, ayam termasuk hewan titik menurut pengelompokan makanan. Jawabannya omnivora ya Bapak Ibu. Coba kita jawab omnivora. Oke, ternyata benar gitu. Nah, tadi untuk mengingatkan juga, saya sebelum masuk ke halaman ini, tadi saya menyisipkan transisi eh, pengatur agar lebih menarik lah, agar membuat suasana tegang seperti itu. Agar anak, apa ya jawabannya? Oh, ternyata benar seperti itu. Bapak Ibu bisa kreasikan sedemikian rupa. Kemudian di sini saya menambahkan eh, halaman apresiasi. Jadi setelah kita sudah berhasil menjawab beberapa soal, saya menambahkan satu tombol yang mana tombol ini saya linkkan kepada halaman apresiasi. Boleh ditekan tombolnya, Mbak? Nah, di halaman animasi ini eh, tulisannya selamat Anda mendapat domba. Terserah Bapak Ibu akan memberikan memberikan apapun pada halaman ini. Yang terpenting ini adalah halaman apresiasi. Eh, Kemudian ya mungkin yang Bapak Ibu sekilas saja dari awal Bapak Ibu mau siapkan. Yang pertama halaman kuis, halaman utama, lalu di situ ada 2 kotak yaitu materi dan kuis, yang mana kotak tersebut bisa dilinkkan ke halaman yang kita tuju. Kalau materi ke halaman materi, kalau kuis ke halaman kuis. Kemudian yang terakhir halaman apresiasi. Oh, halaman benar salah. Jika kalau benar dilinkkan ke halaman benar, kalau salah dilinkkan ke halaman salah. Begitu. Selanjutnya mari kita ke materi. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali untuk selalu diingat, setiap slide yang Bapak Ibu buat harus tertera tombol navigasi, yaitu berupa ikon next atau previous. Ini bertujuan agar Bapak Ibu eh, Bapak Ibu mudah dalam bernavigasi. Jika ingin ke menu utama, tinggal pencet tombolnya. Jika ingin selanjutnya, tinggal pencet dan sebagainya. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya kita akan ke halaman materi. Lanjut aja. Oke, ini sekian
Jelas Bapak Ibu halaman yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi Bapak Ibu adalah penjelasan apa itu hyperlink gitu. Hyperlink memungkinkan Bapak Ibu menambahkan tautan atau hyperlink dalam bahasa Inggris ke dalam slide tujuannya agar lebih interaktif Bapak Ibu. Kemudian fitur hyperlink ini juga dapat diarahkan ke slide lain yang ada dalam presentasi, halaman web, file lain, atau bahkan aplikasi lain. Hyperlink ini sangat bermanfaat untuk membuat navigasi atau interaktif di dalam PowerPoint. Nah, ini penjelasan yang sudah kita bahas pada contoh tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah fitur Smart Art. Oke. Nah, Smart Art ini memungkinkan kita untuk membuat bagan dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat pastinya. Dengan fitur ini dapat membantu Bapak Ibu menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti alur proses, bagan, struktur organisasi, serta daftar bertingkat. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur transisi. Fitur transisi ini berfungsi sebagai efek perpindahan antar slide yang dapat menambah daya tarik visual bahan ajar Bapak Ibu. Kalau di contoh tadi, seperti efek kain ditarik dan efek papan catur. Nah, semua ini dibuat menggunakan fitur transisi ini. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya mungkin bisa sekalian besok ya Bapak Ibu, agar kita langsung praktek saja, karena kalau dijelaskan di sini waktu untuk menjelaskannya tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, itu dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rika. Kepada Mbak Rika, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Tara sudah mengantar kita dari contoh dan ketiga fitur dalam PowerPoint, fitur hyperlink, fitur smart art, dan fitur transition. Selanjutnya ada fitur yang terakhir, yakni fitur animation dalam PowerPoint. Fitur animation sendiri pasti sudah akrab di telinga Bapak Ibu sekalian, tapi kadang agak keliru ya antara transition and animation ini sendiri. Kalau trans tadi yang efek-efek seperti papan catur dan kain ditarik itu, nah sedangkan kalau fitur animation ini sendiri adalah efek khusus yang diterapkan pada objek dalam slide, bisa teks, gambar, ataupun bisa grafik juga. Ini yang akan muncul atau bergerak saat presentasi kita. Nah, adapun fitur animation ini akan membuat presentasi bahan ajar yang disajikan ini akan lebih hidup dan bisa menyoroti poin-poin penting yang ada di dalam slide presentasi bahan ajar yang kita buat. Untuk langkah-langkahnya, singkat saja di sini Bapak Ibu bisa memilih dulu objek yang akan diberi animation itu yang mana, lalu buka pada ribbon, di situ ada menu animation dan bisa memilih jenis animasi yang diinginkan. Pada slide berikut akan dijelaskan apa saja jenis animasi yang ada di dalam PowerPoint ini. Dan selanjutnya bisa juga diatur animasinya, diatur berapa detik atau menit yang digunakan untuk kemunculan objek yang kita animasikan itu sendiri. Dan terakhir bisa diklik preview untuk melihat hasil animasi pada objek yang sudah kita pilih tadi. Nah, setelah kita mengenal fitur animasi itu sendiri, adapun jenis-jenis dari fitur animasi ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, entrance. Entrance ini adalah fitur animasi yang memungkinkan objek yang kita pilih ini dapat masuk di dalam slide. Ada 13 jenis, di sini dicontohkan jenis entrance-nya ada appear atau play in, ada juga split, wipe, shape, dan lain-lain yang akan kita bahas lebih lanjut di praktek hari besok. Dan yang kedua ada fitur animasi emphasis. Fitur animasi ini adalah memungkinkan objek yang sudah ada itu dapat bergerak ataupun berubah warna. Nah, ada 19 jenis dalam fitur emphasis ini, lebih banyak ya Bapak Ibu dibanding fitur entrance tadi. Nah, di sini contohnya seperti color push atau spin, lighter, drag, dan lain sebagainya, itu adalah contoh jenis fitur animasi emphasis.
Ya, fitur selanjutnya yang ketiga ada fitur animasi exit. Adalah fitur yang memungkinkan suatu objek yang kita pilih ini bisa menghilang dari slide presentasi kita. Ada 13 jenis. Yang pertama dicontohkan ada fade out atau play out. Dan selanjutnya juga ada split juga bisa atau random bars juga bisa. Dan yang jenis fitur animasi yang terakhir di sini ada motion path, adalah fitur animasi yang memungkinkan si objek yang kita pilih ini bisa bergerak mengikuti jalur tertentu yang bisa kita atur juga. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada lines, terus disusul ada shape, loops, arts, dan lain-lain. Itu merupakan jenis-jenis fitur animasi. Bapak Ibu sekalian sudah mengenal keempat fitur lanjutan dalam PowerPoint yang bisa digunakan untuk membuat presentasi bahan ajar. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian kita bisa juga memadukan fitur hyperlink, fitur yang pertama tadi, dan fitur animation yang sudah saya bahas itu supaya menciptakan pengalaman interaktif yang menarik. Terutama saat kita membuat kuis ataupun membuat materi belajar yang akan kita sajikan kepada siswa itu bisa memudahkan kita. Langkah-langkahnya kita akan eksekusi lebih lanjut di hari besok, langsung praktek saja. Dan selanjutnya kita akan bahas materi bagaimana menyajikan presentasi yang baik dengan desain visual yang menarik itu yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Masif. Kepada Mas Kanib, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana itu presentasi yang baik dengan desain visual yang menarik. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penyederhanaan. Jadi prinsip ini itu menekankan penggunaan elemen-elemen yang sederhana. Ada satu kutipan yaitu less is more, artinya lebih sedikit lebih baik. Jadi dalam sebuah presentasi itu lebih sedikit lebih baik. Dalam slide tersebut itu tidak penuh dengan teks atau gambar yang berlebihan. Jadi menyediakan ruang kosong atau white space itu penting untuk istilahnya memberikan ruang bernapas bagi apa yang akan kita sampaikan dan sehingga fokus siswa itu tetap terarah. Jadi semisal murid di SD, terutama kelas-kelas bawah itu memiliki rentan perhatian yang pendek. Jadi yang slide yang terlalu ramai itu bisa membuat eh, mereka kehilangan fokus. Misalnya ruang kosong itu akan membantu siswa fokus hanya pada objek yang sedang mereka jelaskan. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Di sini konsistensi itu baik dalam font, warna, dan tata letak itu membantu akan menciptakan presentasi yang terorganisasi dan profesional. Kita bisa menggunakan font-font yang dari keluarga sans serif seperti Arial, Calibri, atau Verdana dengan ukuran minimal itu 24 agar teks itu mudah dibaca terutama di layar yang besar gitu Bapak Ibu. Jadi konsistensi ini akan membantu murid-murid terutama murid SD itu untuk memahami sebuah struktur materi secara lebih mudah. Jadi jika setiap mata pelajaran itu memiliki pola visual yang sama, siswa itu akan merasa familiar dengan lebih cepat dan memahami konten. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan ini berarti elemen-elemen yang akan kita sajikan seperti teks, gambar, dan grafik itu diatur dengan proporsi yang serasi, seimbang, sehingga tampilan-tampilan slide yang kita sajikan itu terlihat harmonis, sepadan, tidak membingungkan. Elemen-elemen ini yang terlalu berat di satu sisi itu dapat mengalihkan perhatian audiens atau murid-murid kita nanti. Jadi misal anak-anak SD itu lebih responsif terhadap tampilan visual yang bisa dibilang rapi. Jadi jika elemen itu tidak seimbang, mereka akan bingung menentukan mana yang penting gitu. Lalu selanjutnya ada eh, kontras. Kontras di sini digunakan untuk menciptakan
perbedaan yang mencolok antara teks dan latar belakang sehingga mudah dibaca. Contohnya ketika kita menggunakan teks berwarna gelap, maka pada layar terang atau sebaliknya. Kontras juga membantu menyoroti informasi penting seperti tadi Mas Tara sudah jelaskan. Ketika kita ada jawaban salah itu merah karena Bapak Ibu ketahui warna itu juga memiliki bahasa. Misal merah berarti salah, hijau artinya benar. Selanjutnya ada tips memilih font dan warna yang efektif. Yang pertama yaitu font itu harus mudah dibaca, yaitu font-font yang dari keluarga sans serif seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada Arial, Calibri, atau Verdana itu lebih direkomendasikan karena terlihat sederhana dan jelas ketika dibaca, terutama saat ditampilkan di layar yang besar. Lalu kita eh, direkomendasikan juga untuk menghindari font-font dekoratif seperti Cosmic Sans atau Blue Script. Walaupun terlihat menarik, tapi font-font tersebut itu akan sulit dibaca, Bapak Ibu. Lalu kaitannya ketika murid SD itu ketika baru belajar membaca itu memerlukan font-font yang mudah dikenali bentuknya. Contohnya adalah ketika pelajaran mengenal abjad itu gunakan font Calibri untuk besar dan jarak antar huruf yang cukup agar anak-anak itu dapat membaca dengan jelas. Lalu untuk kombinasi warna, pemilihan skema warna atau ini dapat membantu menciptakan presentasi yang menarik tanpa membuat audiens itu kewalahan dalam matanya begitu. Kita harus menggunakan pembatasan penggunaan warna menjadi maksimal 3 jenis warna yang kita gunakan untuk menjaga tampilan itu tetap terorganisasi dan menggunakan warna-warna eh, yang tidak mencolok seperti kuning, terang di atas putih yang bisa istilahnya menyilaukan pandangan kita. Selanjutnya, untuk ukuran dan penampilan teks, dalam presentasi itu teks harus cukup besar untuk terbaca dari jarak jauh dengan ukuran minimal 24 untuk isi dan lebih besar untuk judul. Jadi penempatan teks ini juga akan mempengaruhi alur baca audiens. Seperti judul itu di atas untuk menarik perhatian pertama, kemudian isi itu di tengah atau bawah untuk mendukung pemahaman para siswa. Contohnya ketika slide berisi langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik, itu letakkan judul seperti langkah cuci tangan yang benar di atas, lalu dengan poin-poin tengah yang dilengkapi gambar-gambar pendukung itu di bawahnya judul tersebut. Lalu penggunaan gambar dan grafik untuk mendukung konten. Di sini pertama gunakan gambar berkualitas tinggi, infografis dan grafik, lalu icon dan ilustrasi. Di sini kita harus menggunakan gambar itu dengan resolusi yang tinggi. Artinya ketika Bapak Ibu zoom itu gambar tersebut tidak pecah dan akan terlihat jelas saat ditampilkan di layar besar. Lalu kita harus memilih gambar yang relevan dengan materi untuk mendukung penjelasan, bukan hanya sekedar dekorasi, bukan hanya sekedar tambah-tambahan. Karena yang sudah tadi disebutkan, gambar yang berlebihan itu akan memecah fokus siswa. Lalu ada infografis dan grafik. Infografis dan grafik ini berguna itu untuk menyederhanakan data atau informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Untuk tipsnya itu kita harus pilih grafik yang sederhana seperti diagram batang, lingkaran, atau garis yang langsung menonjolkan poin utama. Hindari grafik yang memiliki terlalu banyak detail, begitu Bapak Ibu. Contohnya ketika saat eh, menjelaskan survei buah favorit di kelas itu apa? Kita bisa menggunakan diagram lingkaran berwarna untuk menunjukkan presentasi beasiswa. Begitu. Lalu selanjutnya ada icon dan ilustrasi. Icon atau ilustrasi sederhana itu bisa membantu untuk menyampaikan poin-poin penting untuk secara visual tanpa membuat slide terlalu ramai.
dan icon yang seragam yang tadi sudah disebutkan dalam gaya dan warna itu akan memberikan sebuah tampilan yang terlihat profesional dan terorganisasi. Contohnya ketika dalam materi eh, kewajiban dan hak untuk Muslim itu gunakan icon yang sederhana seperti tangan memegang buku untuk kewajiban belajar atau anak yang sedang tersenyum untuk mendapatkan sebuah kasih sayang gitu. Selanjutnya, bagaimana untuk mengatur layout yang terlihat menarik? Yang pertama, poin pertama yang dapat kita terapkan yaitu menggunakan tata letak yang jelas dan terstruktur. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap slide itu memiliki susunan yang jelas dengan judul bagian atas, lalu poin-poin utama itu di tengah dan gambar pendukung untuk lebih menjelaskan kepada murid-murid nanti. Kita juga bisa menggunakan template yang ada di PowerPoint itu. Ketika kita membuka itu sudah dipaparkan banyak-banyak slide, bisa kita gunakan salah satunya karena di situ sudah tertata rapi, tinggal kita memasukkan materi yang kita mau. Lalu kita bisa juga menerapkan prinsip hierarki visual. Di sini kita harus menggunakan font yang lebih besar dan tebal untuk judul dibandingkan dengan isi, sehingga perhatian audiens itu langsung tertuju ke bagian utama. Lalu tempatkan juga informasi penting di bagian tengah atau atas slide karena itu akan menjadi area fokus utama para murid. Jadi contohnya ketika dalam pelajaran, mungkin pelajaran membaca Bapak Ibu itu gunakan judul besar seperti cerita rakyat Indonesia di atas. Itu diletakkan di atas dengan poin-poin utama seperti mungkin ada tokoh, alur, atau pesan moral yang diberi warna berbeda atau icon penanda yang berbeda juga. Lalu kita bisa gunakan grid atau garis bantu. Jadi fitur grid atau garis bantu di PowerPoint itu akan istilahnya akan menyelaraskan teks, gambar, dan elemen dengan lebih presisi dan tidak berantakan. Lalu slide yang teratur itu akan memberikan kesan rapi dan profesional, sekaligus itu akan memudahkan para murid dalam memahami isi presentasi yang kita sajikan. Bisa juga kita menambahkan video ataupun animasi untuk lebih daya tarik murid untuk lebih mempelajari isi-isi materi yang kita sajikan begitu Bapak Ibu. Yang pertama ada kita bisa menambahkan video singkat itu tentunya yang relevan dengan mata pelajaran yang akan kita sajikan itu dapat membuat materi lebih hidup dan membantu menjelaskan konsep secara visual. Dan pastikan juga Bapak Ibu untuk durasi video itu tidak terlalu panjang dan audionya terdengar dengan jelas. Lalu yang kedua ada juga menggunakan animasi secukupnya. Jadi animasi itu dapat menambah daya tarik dan membantu menyampaikan poin-poin penting. Tetapi perlu diperhatikan juga harus digunakan secara bijak agar tidak mengganggu fokus. Karena terutama murid-murid anak-anak yang di bawah umur itu akan mudah terpecah fokusnya ketika terlalu banyak gambar ataupun elemen-elemen yang mengganggu pelajarannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang tidak kalah penting juga untuk mengelola waktu dalam presentasi, di sini ada 3 poin utama yang bisa dibaca juga. Yang pertama ada merencanakan waktu untuk setiap bagian presentasi, mengatur ritme presentasi, dan menggunakan fitur penunjang waktu di PowerPoint. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa eh, merencanakan waktu untuk setiap bagian presentasi. Untuk tipsnya kita bisa membagikan waktu untuk setiap bagian. Caranya mungkin bisa kita bagi presentasi ke dalam beberapa bagian seperti ini bagian pengantar, ada bagian utama, ada juga sesi diskusi untuk tanya jawab ataupun penutup. Lalu kita juga bisa menyiapkan slide dengan jumlah yang tepat. Artinya kita sesuaikan jumlah slide yang akan kita sajikan itu dengan waktu yang tersedia. Apalagi ketika kita dalam sekolah itu ada berapa
ada banyak mata pelajaran yang harus kita selesaikan dalam 1 hari. Selanjutnya kita bisa yang kedua menggunakan ritme presentasi. Ritme di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berbicara dengan ritme yang tepat, yaitu kita harus menghindari berbicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan kita juga berikan jeda singkat setelah poin penting agar audiens atau murid-murid kita itu bisa mencerna informasi dengan baik. Contohnya ketika kita sedang menjelaskan langkah-langkah menghitung, kita dianjurkan untuk memberi jeda setelah setiap langkah sehingga para siswa itu dapat mencoba untuk mempraktekannya gitu. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan fitur penunjang waktu di PowerPoint. Di sini kita bisa gunakan slide slow timing. Jadi mengatur durasi untuk setiap slide itu menggunakan fitur slide slow timing yang ada di PowerPoint bawaannya. Jadi untuk memastikan setiap bagian itu tidak memakan waktu lebih dari yang kita rencanakan. Misalnya saat menjelaskan bentuk mungkin geometri ataupun waktu 1 menit per slide itu sehingga siswa mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami. Lalu kita juga bisa untuk latihan dengan rehearse timing. Jadi kita bisa menggunakan fitur yang sudah tersedia dalam aplikasi PowerPoint, yaitu namanya rehearse timing, untuk menguji dan menyimpan durasi ideal tiap slide. Nah, dengan persiapan ini, guru-guru itu dapat memastikan setiap sesi itu berlangsung sesuai rencana tanpa terburu-buru ataupun kehabisan waktu. Begitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Mbak Rika. Baik, terima kasih Mas Kanif yang sudah menutup materi presentasi tadi. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan rangkuman karena tadi sepertinya masih banyak Bapak Ibu yang muncul gitu Nje, supaya kita tahu apa saja yang sudah disampaikan tadi, maka saya akan menyampaikan sedikit rangkuman singkat. Yang pertama, awal tadi kita sudah merefresh kembali pengetahuan kita bersama tentang pengenalan Microsoft Office dan dilanjutkan di situ ada 3 jenis. Yang pertama ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint itu sendiri. Lalu lebih lanjut kita masuk pada aplikasi Microsoft PowerPoint yang Bapak Ibu guru sering gunakan untuk membuat bahan ajar untuk peserta didik. Nah, dalam aplikasi PowerPoint ini dibahas detail. Tadi ada fungsi, lalu kekurangan dan kelebihan ketika kita menggunakan Microsoft PowerPoint itu sendiri, dan bagaimana juga cara membuka PowerPoint. Lalu di situ disajikan juga tampilan utamanya seperti apa, dan disajikan juga bagaimana membuat slide baru, menambahkan teks dan objek, menyimpan presentasi, mengatur tata letak, dan mengganti tema slide per slide-nya. Setelah kita tahu tadi tentang lebih detail Microsoft PowerPoint itu sendiri, kita mengetahui juga ternyata ada 4 fitur lanjutan dari PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk membuat bahan ajar. Yang pertama tadi hyperlink. Hyperlink itu sendiri adalah fitur yang digunakan untuk menghubungkan slide satu ke slide yang lainnya ataupun menghubungkan juga slide dengan halaman web. Dan fitur selanjutnya ada fitur Smart Art, adalah fitur yang digunakan untuk membuat diagram ataupun bagan dengan mudah dan cepat seperti yang dicontohkan Mas Tara tadi. Dia tidak menggunakan shape tapi langsung saja pakai Smart Art supaya lebih cepat. Dan selanjutnya ada fitur Transition, fitur yang digunakan untuk menambahkan objek perpindahan antar slide sehingga mempunyai daya tarik visual bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada fitur animation, adalah fitur yang digunakan untuk menambah efek khusus pada objek yang telah kita pilih, bisa teks, gambar, ataupun grafik yang akan muncul atau bergerak dalam slide presentasi.
Dan yang terakhir, setelah kita mengenal 4 fitur lanjutan PowerPoint itu, kita juga membahas presentasi yang baik dengan desain visual yang menarik melalui 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip penyederhanaan, prinsip keseimbangan, prinsip konsistensi, dan terakhir prinsip kontras. Setelah keempat prinsip ini, kita juga bisa memilih font atau warna yang efektif, mengatur layout yang menarik, dan menambahkan video atau animasi pada slide sehingga punya daya tarik yang baik bagi siswa. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengatur waktu presentasi dengan merencanakan waktu untuk setiap bagian presentasi, mengatur ritme presentasi, dan terakhir menggunakan fitur penunjang waktu di aplikasi Microsoft PowerPoint itu sendiri. Demikian rangkuman singkat yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat ataupun disambi mengajar, kami rangkumkan sedikit itu tadi. Dan saat sekarang kita masuk pada sesi diskusi sekitar 10 menit ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin apabila ada pertanyaan ataupun diskusi ataupun tambahan bisa kita diskusikan bersama. Boleh langsung unmute atau melalui kolom chat, dan juga bisa raise hand juga Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menanggapi materi presentasi kami. Mungkin sambil menunggu diskusi kita juga bisa mengisi link sih Bapak Ibu sekalian di kolom chat sudah dibagikan oleh Mbak Fitri. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang kurang jelas ataupun oh saya sudah pernah menggunakan fitur fitur tadi Mbak, atau bisa dijelaskan lebih lanjut, eh, sangat kita untuk berdiskusi bersama karena besok kita akan langsung mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Baik. ditunggu-tunggu oleh yang lain. Ada mohon izin ya. Oke Pak, mari. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi atas apa yang telah dilaksanakan pada siang hari ini yang diinisiasi oleh tim dari Mas Kuntarna ya. Saya hafalnya Mas Kuntarna ya, karena sebelumnya beliau ini penelitian di salah satunya di SD Musagan begitu ya. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan tadi sangat menarik sekali. Walaupun terus terang jujur saya tadi disambi-sambi Mas. Ini karena pas penjemputan anak jadi harus wirawiri, ada yang dijemput harus keluar begitu. Tapi secara keseluruhan melihat apa namanya yang sebelumnya sudah di-share itu, yaitu tentang bagaimana kita membuat media ajar melalui PowerPoint, sangat menarik sekali. Cuman gini Mas, di intern sekolah kami itu kan nyun sewu, ibu guru, bapak gurunya kan generasinya beda ya dengan panjenengan semuanya.
Ya, ini kita itu lahir di antara ada yang 90-an, maksudnya masih jauh ya. Karena begini, generasi sekarang, Gen Z, atau mungkin generasi Alpha ya kalau sekarang ya, yang lahir antara 2013 sampai 2005 nantinya, bahkan nggak tahu sampai kapan, yang generasi Z ini lahir antara 97 sampai 2012. Nah, kami ini ada yang generasi X, generasi Y, yang lahir antara 1965 sampai 80, termasuk saya. Ini kurang begitu familiar dengan perkembangan teknologi. Tapi kami ini bisa disebut dengan generasi jembatan yang lebih adaptif dan mandiri begitu. Ya, karena mau tidak mau kita harus belajar, ya, harus belajar karena tuntutan zaman. Sehingga yang kami butuhkan ini langsung praktek begitu. Seperti yang disampaikan Mbak Kris tadi, besok insya Allah langsung praktek. Jadi dari penjelasan tadi itu mungkin 50% ya yang kita tangkap ya, karena di satu sisi kita juga harus masih ada tanggung jawab ke anak-anak yang lain gitu. Nah, terkait dengan praktek itu, kami lebih pada melihat kebutuhan guru saja. Mungkin besok bisa disampaikan yang simpel-simpel saja. Nah, seandainya ada yang mungkin ada aplikasi yang lebih canggih lagi, nah itu bisa dikasih videonya aja, video tutorialnya itu insya Allah Bapak Ibu guru sudah bisa beradaptasi, bisa otodidak begitu. Ya, bukan bermaksud kami menyombongkan diri ya, bukan hal ini nggak perlu, ini sangat penting. Saya sangat mengapresiasi. Tapi guru-guru sini dengan jadwal, waktu dan jam mengajar yang begitu padat, nah tentunya dengan materi yang banyak tadi itu sehari tidak cukup gitu. Harapan kami hari ini bisa berlanjut ya. Berlanjutnya ya bisa mungkin dikirimi video tutorialnya atau mungkin materi-materi yang ya yang simpel-simpel dulu gitu. Karena yakin Bapak Ibu juga haus dengan ilmu-ilmu yang seperti ini begitu. Nah, mengenai teknis pelatihannya besok, kami juga berharap bisa diikuti semua guru yang ada di SD Musagan. Nah, tentunya dengan berbagai kondisi dan jadwal ibu guru yang ada, mohon bisa dimaksimalkan. Semoga ya, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bisa bermanfaat dan bisa maksimal begitu, Mas. Oke, saya kira itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Arifin atas masukan yang diberikan kepada kami. Tadi sangat memberikan kami insight juga, ternyata Bapak Ibu guru perlu juga ya video tutorialnya supaya bisa membantu gitu untuk mempelajari. Nanti kami usahakan untuk membuat video tutorial bagaimana cara fitur-fitur yang kami jelaskan ini, hyperlink, smart art, transition and animation ini bisa dipakai untuk membuat bahan ajar itu. Terima kasih banyak Pak. Lalu besok juga kami akan langsung praktek benar tadi supaya bisa langsung satset gitu ya Pak bahasanya, kalau sekarang itu bisa langsung implementasi gitu dari yang Iya, apa yang sudah betul. dipelajari ini supaya langsung nangkep ini tuh yang dipakai gitu dalam PowerPoint, jadi bisa diterapkan untuk membuat bahan ajar yang lebih interaktif dan lebih memotivasi siswa tentunya. Terima kasih Bapak atas saran yang diberikan. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan karena masih tersisa waktu sekitar 3 menit untuk sesi diskusi ini. Halo, Oke, Bapak. Halo Pak. ya halo. Pripun Pak? Oh, maaf nih sambil di jalan. Iya, Ya. tidak apa-apa Pak.
Nah, Saya bagaimana cara mensiasati mau tanya boleh PowerPoint tidak, ini Kak? bisa lebih efektif dan mudah karena kerjaan sekarang itu ada yang lebih praktis yaitu tanpa apa sudah ada template-nya kan yang membuat untuk tanpa itu orang-orang profesional. Gimana ya? Generasi sekarang ini berbeda praktis kan. Tanpa Baik, Pak Anjar PowerPoint Sugianto. Halo, J, Pak. Terima kasih Pak Anjar Sugianto atas pertanyaannya tadi. Kurang lebih saya menangkapnya begini, Pak. Bagaimana PPT yang ada yang kita pelajari ini bisa lebih efektif dan mudah bagi generasi yang sekarang ini karena ada yang lebih mudah lagi yaitu lewat Canva dan lain-lain. Itu Nje, Pak, apakah begitu? gitu. Oke, baik. Kami izin tampung dulu karena tadi sepertinya ada yang open mic, Bu siapa tadi, Nje? Bisa open mic Ya, kembali? Baik, Bu Aulia. Mari, Bu. ya, ya. Saya mau, ya, suara saya sudah terdengar, Mbak. Sampun, Halo, Ibu. Halo, sampun, Bu. sampun, nggih. Ya. Terima kasih. Saya memang selama ini masih sering pakai PowerPoint dalam saat mengajar ataupun apapun. Yang saya tertarik itu saat tadi ada kuis dan materi, nggih, yang tadi ya sudah ditampilkan tadi. Nah, biasanya kalau saat saya sudah presentasi seperti itu, biasanya materi itu kami kirimkan ke anak-anak. Apakah yang tadi bentuk kuis atau materi tadi juga akan bisa terkirim dengan sendirinya atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Jadi apakah yang yang misalnya saya tampilkan tadi berupa materi atau kuis, apakah kalau saya kirimkan PPT-nya kepada anak-anak langsung di rumah itu apakah juga bisa dengan otomatis terbawa? Itu saja, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Aulia atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kurang lebih, apakah kuis dan materi yang kita buat dalam PPT itu jika dikirimkan ke peserta didik itu bisa juga ditangkap oleh mereka atau bisa diimplementasikan gitu ya, di play gitu dalam bahasanya yang kurang lebih saya menangkapnya seperti itu. Sudah ada dua penanya dari Pak Anjar dan Bu Aulia. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Satu penanya lagi. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan dari Bu Aulia terlebih dahulu, Njeh, yang akan kami jawab oleh Mas Tara. Kepada Mas Tara, bisa open mic. Baik, terima kasih waktunya Mbak Rika. Untuk menjawab pertanyaan Bu Lia, jujur kalau misalnya dikirimkan kepada siswa, nah itu tergantung siswanya lagi. Si siswa membuka lewat laptop atau tablet mungkin gitu, atau lewat HP gitu. Kalau misalnya laptop, ya saya bisa pastikan kuis tersebut langsung dimainkan, bisa langsung masuk ke materi, bisa langsung ke kuis dan sebagainya. Tapi kalau lewat HP mungkin tidak begitu. Jadi jawabannya ya memang harus dibuka di laptop. Ketika dibuka di laptop yang ada aplikasi PowerPoint-nya, ya bisa langsung kuisnya tersebut. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, bagaimana Bu Aulia? Apakah jelas Bu penjelasan dari kami? Ya, insya Allah sudah lebih jelas. Mungkin biasanya kalau dipraktekkan akan lebih jelas lagi. Kalau belum praktek tuh biasanya masih ada hanya gambaran-gambaran saja, belum benar-benar bisa kita pahami. Semoga besok lebih paham lagi saya. Makasih kakak-kakak semua. J, Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Besok kita akan langsung praktik J, Bu. Baik, untuk pertanyaan
Yang kedua, yang pertama tadi Pak Anjar, pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Kanif. Kepada Mas Kanif bisa langsung unmute. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Pak Anjar tadi, kenapa kita perlu menggunakan PowerPoint? Padahal di luar sana mungkin banyak platform-platform mungkin yang bisa digunakan untuk membuat sebuah slide presentasi, bahkan itu lebih mudah. Contohnya ketika kita menggunakan Canva gitu. Di Canva tersebut sudah disediakan berbagai macam template-template yang menarik, yang sudah tinggal kita masukkan presentasi, sudah kita tinggal masukkan materi, sudah kita tinggal mengisi saja gitu dan mengganti gambar-gambarnya. Tapi di sini dapat digarisbawahi bahwa yang kita pelajari di sini nanti tentang bagaimana kita membuat bahan ajar yang interaktif. Artinya ketika kita menyajikan bahan ajar tersebut dapat berinteraksi dengan murid-murid kita, walaupun hanya dengan cara mengeklik-ngeklik ataupun memberikan feedback berupa tadi sudah diberi contoh misal jawaban benar, jawaban salah gitu, ataupun materi yang lebih luas lagi. Jadi eh, poin pentingnya tadi di sini sudah dijelaskan, ketika dalam PowerPoint itu dapat lebih interaktif. Semisal kita menggunakan berbagai fitur yang tadi sudah dijelaskan, ada fitur hyperlink, lalu ada fitur smart art ataupun fitur animasi. Di situ dapat membantu kita sebagai guru itu membuat media ajar yang lebih interaktif atau media tersebut dapat secara langsung berkomunikasi dengan siswa begitu. Baik, itu jawaban dari Mas Kanif. Apakah Pak Anjar dapat menerima Pak penjelasan dari kami? Baik, Mas, Mbak, bagus. Bisa saling J. melengkapi itu fitur antar aplikasi. Siap Pak. Bahkan Indonesia bisa bekerja ya dari Siap. Bapakkah masih ada tanggapan lagi Bapak Ibu sekalian untuk materi kita pada hari ini? Masih ada waktu sekitar 1 menit. Satu lagi saya enggak. Ini di luar Halo, tadi. Halo. Bu J, mungkin bergantian dulu ya Pak dengan Bu Friska ini. Bu Friska sudah open mic. Monggo Ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan presentasinya ya Mbak ya, beserta Masnya juga. Menyambung pertanyaan dari Pak Anjar tadi ya, sepengalaman saya itu saya juga pernah dulu itu pernah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint seperti yang sudah Mbak Mas sampaikan, walaupun itu udah lama sekali nih. Nah, waktu itu tuh saya membuatnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita kan harus seperti kayak kalau nggak ada filenya kan kita harus download seperti tombol untuk icon untuk home, kemudian exit, next ataupun itu gimana. Nah, apakah memungkinkan misalnya kan kalau di Canva itu kan sudah ada elemen-elemen ya yang kita bisa masukkan sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau misalnya itu kita download, kemudian kita buka di PowerPoint, lalu kita hyperlink, kan sudah ada fitur-fiturnya yang kita nggak perlu download lagi, seperti kalau misalnya bikin PowerPoint dari awal gitu loh, Mbak. Nah, itu memungkinkan nggak? Itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Friska atas pertanyaannya. Saya izin mengulangi dari pertanyaan Bu Friska tadi, sudah pernah memanfaatkan fitur-fitur PowerPoint lanjutan yang sudah kita bahas, tapi apakah memungkinkan untuk mendownload asetnya? Bisa dikatakan aset nggih Bu?
seperti tombol-tombol tadi, home, next, dan lain-lain dari Canva lalu dipindahkan ke PowerPoint, apakah memungkinkan atau tidak? Mungkin langsung saya jawab saja. Ini memungkinkan Ibu ketika kita mendownload tombol-tombol tersebut dari Canva untuk dipakai di PowerPoint itu sangat memungkinkan. Asalkan diperhatikan terlebih dahulu format yang ada di dalam file tersebut. Apakah formatnya itu biasanya JPEG atau PNG seperti itu. Kalau misalnya JPEG kan biasanya ada latar belakangnya. Lalu lebih baik di-downloadnya di PNG-nya itu supaya latar belakangnya tidak ngikut nanti ketika dimasukkan di PowerPoint. Kalau dari saya begitu, apakah dari teman-teman ingin menambahkan? Mungkin Mas Tara ingin menambahkan? Oh iya, ya, terima kasih. Saya izin menambahkan. Betul, Bu Friska. Kalau misalnya di Canva itu terbatas oleh fitur-fitur yang untuk hyperlink. Walaupun sebenarnya setelah saya cari-cari, bisa sebenarnya di Canva itu bisa langsung hyperlink kan. Akan tetapi jika ingin lebih kompleks, memang kita harus ibaratnya kayak jadi dulu presentasi apa yang akan kita buat, kemudian kita download untuk menambahkan hyperlink, transisi, dan lain sebagainya. Nah, itu memungkinkan sekali untuk diedit di PowerPoint. Jadi, mungkin saling melengkapi gitu, Ibu. Karena mungkin saya juga merasakan ketika di PowerPoint, ya kekurangannya itu kita harus punya aset sendiri, sedangkan di Canva, kita ditawarkan dengan template-template atau elemen-elemen gratis ataupun berbayar, itu sangat banyak sekali, tinggal kita tulis tombol rumah, langsung keluar, terus pohon, langsung keluar pohon. Tapi kalau di PowerPoint, jauh berbeda. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan seperti itu. Terima kasih. Baik, begitu Bu, jawaban dari Bu Friska, apakah bisa diterima Ibu? Iya Mbak. Terima kasih Mas. Itu tadi yang saya maksud ya. Jadi kita bikin misalnya di Canva, ibaratnya mentahannya sebelum di hyperlink, kemudian kita convert ke edit hyperlinknya menggunakan PowerPoint gitu ya Mbak ya. Betul sekali Ibu. Terima kasih Mbak. Oke Ibu, sami-sami. Bapak Ibu, mungkin ini waktunya sudah lewat sekitar 10 menit. Apabila ada pertanyaan lagi, kita bisa sambung di hari besok untuk pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan lainnya. Begitu. Kita mengakhiri sesi diskusi kita dan selanjutnya dari kami sangat berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Tadi sudah interaktif untuk menanggapi, bertanya, dan memberikan respon terhadap kami. Kami sangat berterima kasih. Lalu dari kami ada pengarahan singkat untuk hari besok, hari kedua, khususnya untuk praktek secara langsung. Di sini sudah saya tampilkan untuk pengarahan besok. Ada 5 poin yang sekiranya perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu bisa membawa laptop yang sudah terinstall aplikasi Microsoft PowerPoint. Boleh yang 2019 ataupun versi yang 365 juga. Dan poin berikutnya tentunya Bapak Ibu sudah mendownload aset dari link yang kami bagikan. Nanti linknya akan dikirimkan melalui Bu Wahyuti ataupun bisa dibantu teman-teman untuk mengirimkan di kolom chat Zoom juga. Atau juga boleh mengunduh sendiri aset secara pribadi. Tadi seperti yang Bu Friska tanyakan, nah bisa di-download juga di Canva ataupun di website Fik itu juga. Setelah itu, setelah siap mendownload aset, kita akan mengerjakan proyek secara berkelompok untuk membuat bahan ajar yang menarik dan memotivasi siswa. Untuk kelompok akan kami sampaikan besok di sekolah, bagian kelompoknya, melalui data yang sudah kami lihat di soal pretest yang Bapak Ibu kerjakan. Di sana akan kita bagi secara berkelompok. Dan selanjutnya
besok juga kita akan mengerjakan soal post-test sama seperti soal pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan dengan harapan nanti bisa mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk memahami materi-materi yang sudah kami sampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan besok untuk mengisi evaluasi latihan juga sebagai bentuk review keseluruhan proses pelatihan yang sudah kita laksanakan secara bersama. Itu kelima poin untuk pengarahan besok Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi sudah sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan untuk mempraktek simulasi bahan ajar melalui fitur-fitur PowerPoint yang sudah kita bahas hari ini. Saya sebagai moderator acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Dan dengan demikian untuk sesi penyampaian materi dan sesi diskusi